Dia ngeliat kayak ada ibu-ibu gandeng tangannya gitu bolak-balik di depan kamar. Ada yang kayak ngebisikin telinga kiri tuh kayak kumat kami gitu. Aku nggak pernah cerita ke saya karena saya kan orangnya penakut. Kalau misalnya diceritakan saya tambah kayak gimana gitu. Itu versi suara sih. Suara. Nah, ada lagi enggak Kak versi suara lagi? Jadi sebelum itu yang versi suara-suara itu ternyata kita kan kalau di KKN tuh kan butuh speaker karena kita buat project proker setiap hari Jumat itu senam buat ibu-ibu anak-anak di sana. Jadi kita beli speaker nih buat ngetes. Nah pertama kan pasti sudah dites dong sama anak-anak di sebelum beli gitu. Nah tapi kita tuh kayak ceritanya pas malam-malam itu mau dengarkan lagu. Malam-malamnya itu sekitar jam berapa Kak? Kurang tahu, pokoknya mungkin sekitar jam 9, pokoknya malam banget. Nah itu di lantai 2, biasanya kita rapat itu di lantai 2. Nah posisinya tuh ingat banget, kan tuh ada balkon tuh, ada pintu. Nah pintu itu saya posisinya di pintu, lagi di pintunya tuh terbuka, dibuka. Jadi kalau dilihat dari samping saya tuh sudah gelap balkon tuh. Dia lagi dengerin aku kan hening nih, tiba-tiba hening kan. Tiba-tiba ada suara itu yang mbak-mbak yang panjang, mbak Miske. Iya, kiki gitu. Jadi langsung kita kayak langsung tatap-tatapan deh, jangan main-main guys, jangan main-main. Tapi tuh pas ditanya gitu gak ada yang ngaku, maksudnya gak ada yang ngerasa nyalakan itu gitu. Jadi siapa dong? Nah itu dia, pas saya nanya juga, pas mau cerita kayak gini kan saya minta izin dulu sama anak-anak. Nah pas mau nanya itu juga masih nggak ada yang ngaku juga, maksudnya mereka tuh nggak ngerasa ngedengerin menyalakannya kiki itu. Nah kayaknya sih setelah itu baru kita dengerin mereka sudah kayak mulai menapak-napakan diri gitu loh. Mungkin maksudnya tuh jangan ribut kali ya kita malam-malam gitu nyalakan speaker, makanya mungkin mereka negurnya dengan cara kayak gitu. Nah setelah itulah ada sudah muncul kayak suara, ada gangguan-gangguan kayak mereka udah mulai muncul menampakkan diri. Cuman yang memang parahnya itu di lantai 1, dia tuh yang suka banget kayak menirukan, munculkan diri. Kalau di lantai 2 tuh memang katanya memang ada ibu-ibu sama anak kecil. Kalau kan kita dikasih taunya itu warga bilang sebenarnya rumah ini tuh 7 tahun nggak ditinggali, udah lama nggak ditinggali. Lama ya. Nah jadi anak-anak di situ karena udah lama nggak ditinggali kan kayak gelap gitu kan, bener-bener nggak ada lampu. Anak-anak di lingkungan situ nggak berani tuh melewati pos kita karena kayak gelap. Terus ada yang melihat di balkon itu ada cewek berdiri, ibu-ibu berdiri, terus kalau nongkrong lah di lantai 2. Jadi anak-anak sana memang nggak pernah berani untuk lewat situ gitu. Oke teman-teman, baru sedikit nih yang Kak Ana ceritakan kepada kita, tapi sudah membuat kita ini merinding banget guys. Nah selanjutnya nih Kak, apakah ada kejadian seperti kesurupan yang dirasakan waktu KKN dulu tuh Kak? Kesurupan sih enggak, cuman ada satu kejadian, ceritanya itu kan hari Minggu nih, habis gotong royong yang bersih-bersihkan di daerah selokan-selokan yang ada di lingkungan itu. Si Vera lagi ngambil sesuatu di posko ceritanya. Nah, lagi jalan terus dia ngebukanya, tapi dia nggak tahu kenapa dia ngebukanya bukan ngebuka yang pintu parkir, tapi malah ngebuka yang pintu tempat les. Pas dia ngebuka gitu ada sesosok yang cewek baju putih itu yang sering nongkrong di tempat les berhadapan dengan dia. Itu langsung dia kan kayak jadi kayak takut merinding gitu kan, jadi dia langsung datangi kami kan, kasih tahu kalau misalkan dia tadi nggak sengaja berhadapan sama yang cewek itu. Nah jadi kita sama-sama rame-rame kayak temani dia ke posko kan, jadi balik langsung ke posko. Jadi dia tuh mau kasih tahu nih kalau tadi dia tuh lihat di di tempat les. Jadi pas kita jalan ke tempat posko terus masuk pintu les, bukan pintu parkiran, masuk nih kan itu ada pintu yang antara parkiran sama tempat les, ada cuman, jadi kita kasih sekat untuk kasih horden. Pas dia buka dia tuh langsung pingsan. Nah langsung pingsan tuh untung aja tuh ada teman saya di samping itu, si Tina, nangkap. Nah pas nangkap ini langsung yang tadinya anak-anak sudah mau naik ke tangga, tadi mau ke lantai 2, jadi langsung kayak bertatap-tatapin tuh kok bisa dia pingsan sih. Nah jadi kita kayak berinisiatif untuk ngangkat dia itu ke kamar yang lantai satu yang cowok-cowok ini. Nah jadi kita pas dia pingsan tuh kan kita berusaha untuk bangunin dengan cara
pakai apa sih, minyak kayu putih gitu kan biasanya kan. Nah pas udah sadar dia ceritain kalau tadi kenapa dia pingsan. Kita kan nanya kenapa pingsan tadi. Ya tadi aku kayak nggak sengaja kayak dia nabrak gitu loh. Ternyata yang nabrak itu si cewek itu. Nah dia nabrak itu makanya dia pingsan. Terus pas kita coba untuk dia bangunkan, dia nggak bisa bangun. Dia kayak kaku gitu loh, tangan kakinya tuh benar-benar nggak bisa bangun. Panik dong kita kan. Jadi kayak kita langsung kayak berinisiatif untuk mencari kayak surah yasin, bacakan ayat kursi, gak mempan. Maksudnya dia masih kayak nggak bisa bangun kan. Terus dia bilang kayak ada bunyi apa, mencium bau gitu, bau bunga di salah satu teman kami namanya Ica. Nah Pak, karena dibilang kayak gitu, kita suruh Ica tuh keluar kamar kan. Nah tapi dia masih nyium tuh baunya bunga. Nah karena dia masih nyium, kita suruh Ica tuh keluar. Nah karena ini sudah berjalan berapa menit itu nggak bisa bangun juga kan. Nah salah satu teman kami itu yang namanya Ani tuh bilang ada temannya yang pintar, yang ngerti, yang bisa yang kayak gini lah. Maksudnya dia tuh pintar meruqyah orang, bisa gitu. Ditelepon lah dia, suruh bantu kami yang ada di posko ini. Posisinya memang dia kelompoknya di jauh kan. Nah sambil kita nunggu dia ini, kita kayak bacakan yasin apa segala macam. Nah pas dia udah nyampe di posko kami, terus dia bisa tuh, nggak tahu kayak ngapain, kita kan nggak tahu dia, maksudnya nggak ngelihat dia tuh lagi ngapain. Pokoknya pas sudah ada dia tuh, dia sudah bisa bangun kan. Nah, terus dia bilang si temannya Ani ini, rumah ini pas dia ngeliat gitu kan, memang hawanya tuh kayak gelap gitu loh, kayak gelap. Terus tuh kayak pokoknya nggak baik lah. Terus dia bilang karena si Vera tuh apa namanya, pingsan kayak gitu, takutnya kenapa disuruh dia pulang. Juga ya guys, sampai membuat teman Kak Ana ini pingsan dan nggak bisa bergerak. Nah Kak, selain itu tuh apa sih yang Kakak Ana dan teman-teman Kakak lakukan? Nah setelah kejadian itu kan kita kayak minta tolong sama Pak Ustadz yang ada di situ. Jadi ternyata kata warga itu ada Pak Ustadz di situ, tapi dia tinggalnya di masjid. Jadi kita kesana. Nah kebetulan yang kesana itu minta tolong itu saya sama Tina. Jadi kita ke jalan untuk ke masjid, kita tolong sama Pak Ustadznya. Kita jelaskan nih, pas udah ketemu Pak Ustadznya kita jelaskan, dari sini tuh mau minta bantuan kayak apa gitu, kayak bacakan apa itu di posko biar kita tuh nggak diganggu lagi gitu loh maksudnya. Nah tapi Pak Ustadznya tuh nggak bisa, maksudnya nggak bisa kesana. Cuman Pak Ustadznya tuh ngasih kayak surah gitu buat kita setiap habis sholat itu dibacakan, sama ayat buat kita tulis di pintu-pintu yang sering misalnya kalau dia masuk gitu loh. Jadi kita tulisnya tuh ayatnya tuh di pintu kamar lantai atas sama kamar lantai bawah, terus juga di dalam pintu luar yang 2 itu, yang di tempat les sama tempat parkiran, terus di situ. Nah Kak, kalau boleh tahu nih, keadaan teman Kakak sekarang setelah kejadian KKN itu bagaimana Kak? Kalau sekarang dia udah baik-baik aja, alhamdulillah. Tapi setelah dari KKN itu dia tuh masih kayak sakit-sakit badan gitu loh, kayak hampir masuk rumah sakit juga kan. Nah dia tuh kayak jadi karena kayak nggak sembuh-sembuh di rumah sakit, dirawat nggak sembuh-sembuh, jadi kayak model diruqyah dia jadinya. Kayak kenapa sih ini dia nggak sembuh, kayak medis aja nggak bisa ini kan. Tapi pas dia diruqyah gitu ternyata dia tuh kayak diikutin, kayak nempel ya bahasanya gitu kan. Nah tapi pas sudah diruqyah gitu udah, maksudnya dia udah baik-baik aja sih, alhamdulillah sampai sekarang. Oke, terima kasih Kak Ana atas pengalaman yang Kakak Ana berikan untuk kita dan penonton-penonton semua nih Kak. Jadi guys, kesimpulan yang saya ambil atau hikmah yang akan kita dapat hari ini tuh, kalau ingin ke tempat baru yang kosong, menempatinya itu kita harus jaga sikap kita, harus minta izin, dan jangan lupa juga berdoa guys, atau syukuran, selamatan gitu, agar kejadian tersebut tuh tidak terjadi lagi guys. Oke guys, itu aja yang cerita yang dapat Kak Ana bawakan hari ini. Terima kasih Kak. Nah selanjutnya jangan lupa guys, like, comment, share,